Anda masih mendengarkan Nightmare on the Animal FM dan kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Mas Aziz, selamat malam Mas Aziz. Ya, selamat malam Mas Taufik dan Mas Febri. Dan juga kerabat-kerabat Imelda yang lainnya. Semoga sehat selalu. Amin. Langsung saja. Pengalaman saya ini mungkin tahun sekitar 2013an Mas. Lumayan agak lama juga sih. 10 tahun lebih waktu itu saya KKN sama teman-teman kampus ya, mungkin sekitar ada kalau 10 orang, separuh wanita, separuh laki-laki, di salah satu desa lah di daerah perbatasan Salatiga dan Boyolali. Nah, singkat cerita, memang dari kepala desa ada keluarga yang memang sudah bernazar nanti kalau mau ada anak KKN disuruh ke rumah saya. Singkat cerita saya sudah, teman-teman sudah di rumah Bapak dan Ibu lah ya namanya, Bapak dan Ibu di rumah di situ, terus diterima dengan baik. Memang teritorialnya, demografinya itu memang masih banyak sawah ya Mas, di situ masih banyak sawah dan juga memang rumahnya agak jauh-jauh gitu. Jadi kalau misalkan sudah maghrib itu benar-benar sepi banget, banyak pohon banyak pering juga itu loh, bambu kayak gitu-gitu, terus belakang juga sawah luas tuh. Nah, suatu ketika tuh kan temen saya yang wanita kan kamar di depan. Nah, kamar di depan, sampingnya ruang tamunya itu luas Mas. Memang kalau rumah desa kan rumah-rumah dulu gitu kan, ruang tamunya luas, di situ kadang buat kegiatan. Nah, teman saya cewek itu sering banget, nggak sekali dua kali, sering lihat kalau malam dikira saya tuh Mas. Saya kan sering rokok di situ, memang kalau siang ngopi sama ngerokok dikira saya, tapi ternyata bukan kan. Kalau malam kan konfirmasi dia paginya, Mas kamu tadi malam kok di situ sendirian malam-malam ngerokok? Loh aku tidur kok, karena tempat tidur laki-laki itu terpisah Mas dari rumah. Jadi ada kayak kamar sendiri tapi terpisah dari bangunan rumah. Terus juga malam-malam tuh aku pas sama temenku nonton film ya, hanya orang dua ya. Itu ada yang notok pintu Mas dari depan tuh. Pertamanya dari depan, arah depan, pintu depan. Karena kan tempat TV itu kan di tengah setelah ruang tamu. Nah, sebelahnya dapur. Terus di belakangku persis itu ada pintu. Terus temanku bilang, "So pergi." Terus tak biarin aja, biarin aja. Karena sebelumnya itu setelah temanku wanita itu ngalamin kejadian itu, didorok-dorok pintu, jendela, terus ngelihat orang juga itu seperti aku itu. Nah, itu aku memberanikan diri ngomong sama bapak. Malam-malam, terus phone-nya memang sudah ngalami ya. Bapak bilang gitu. Loh, ngalami gimana Pak? Iya itu yang ngalami bukan saya tapi teman cewek. Terus memang Mas, jadi intinya memang beliau itu di situ tuh memang ada dua makhluk lah ya, dua makhluk yang memang untuk jaga rumah. Pokoknya kurang lebih seperti itulah ya, enggak tahu itu sengaja beliau itu memang sengaja untuk menjaga rumah atau bagaimana. Yang jelas beliau cerita bahwa kemanapun kadang-kadang ikut, kalau pergi kemana itu kadang-kadang sosok itu ikut gitu loh. Kan saya kaget loh, wah ternyata kok kayak gitu ya, karena dari awal aku nggak ngomong Mas ya, itu kan sudah berlangsung mungkin seminggu terus aku itu juga beliau ngomong juga, kalau mau lihat nggak apa-apa Mas. Oh ya nggak mau Pak. Terus tapi jangan, aku punya peninggalannya kakeknya dulu. Jadi kayak Mas, kayak itu loh yang tali ikat di kepala itu loh. Nah itu kalau dipakai dia itu kita nanti bisa melihat tuh sosok-sosok itu. Termasuk dia bilang termasuk istilahnya jalur gitu loh Mas. Jalannya dia itu kan nggak kayak jalannya manusia, maksudnya di depan itu kan ada jalan. Nah dia itu Mas
pada riwa-riwi masuk keluar masjid itu nanti jenengan tahu semua. Kan saya kan ngeri, enggak Pak, enggak usah enggak apa-apa. Nah, jadi terus kalau itu di rumah ya, pernah juga itu saya diceritai sama tetangga lah. Jadi memang sosoknya berganti-ganti. Pernah itu kan beliau pergi ke Jakarta ke anaknya, rumah kosong. Rumah kan cuma beliau, bapak sama ibu aja. Nah, ikannya di belakang memang ada banyak ikan, Mas. Banyak ikan besar-besar, ikan munjar, ikan lele itu mau dicuri sama dia masih anak-anak muda lah pokoknya. Itu di situ udah ada kayak macan gitu, Mas. Nah, itu diceritain sendiri itu. Ada macan besar, wah dia langsung lari. Nah, besoknya terus konfirmasi itu ternyata gitu. Nah, suatu ketika pernah juga aku, Mas, kan tim kelurahan kelurahan itu ada sendiri. Nah, itu tuh belum dapat penginapan sampai berapa hari gitu toh, terus bapak nawarin gitu loh. Nawarin adiknya itu punya kayak tempat dulunya buat pernah buat berkali-kali usaha itu, tapi selalu tutup dikarenakan tempat itu angker. Ada saja kejadian lah pokoknya, yang entah uangnya customer hilang atau bagaimana, nanti kamar mandi airnya nyala sendiri atau hilang sendiri seperti itu. Pokoknya sosok-sosoknya banyak, dan itu juga masih mungkin nggak ada 1 kilo dari lokasiku nginep gitulah, di pinggir jalan. Izin dulu kan sama adiknya itu kan, kalau buat KKN anak-anak bagaimana, ternyata diperbolehkan, Mas. Nah itu aku juga belum tahu tuh tadinya kalau tempat itu tuh juga horor juga. Terus sering juga beberapa kali kalau malam saya sendiri diajak sama bapak naik mobil gitu tuh ke tempat itu, cuma ngecek aja tuh aman gak anak-anak. Nah, teman saya itu tak tanyain, ternyata dia bilang mengalami banyak kejadian juga. Wah sih, kok tempatnya kayak gini ya, loh kayak gini gimana, nanti aku mandi di kamar mandi lampunya mati sendiri, terus airnya nyala sendiri juga. Aku kan ya tak besarkan hatinya, ya udah gak apa-apa, harus dikuat-kuat nanti 2 bulan. Lah mau di mana lagi adanya tempat seperti ini. Ternyata memang sejarahnya seperti itu. Nah, balik lagi ke rumah. Itu setiap kali aku naik, kan kalau keluar sama bapak kan naik mobil tua lah, Mas. Pokoknya mobilnya beliau itu mobil tua. Itu beliau itu kalau sudah sampai rumah dulu selalu ngomong, itu yang tadi yang di rumah itu duduk di belakang loh, Mas, gitu loh. Wah, aku kan ya agak merinding juga gitu. Dan itu selalu ternyata pas saya keluar sama bapak ngapain itu di daerah situ kan memang kalau udah malam kan sepi, Mas, itu sepi banget, dan wah ngelewatin banyak makam juga, dan memang teritorialnya memang memang Singup, memang angker juga. Karena pernah aku suatu ketika bosen terus sama teman-teman kita ke sawah terus mancing belut, Mas. Nah, memang nggak dapet. Terus pas pulang cerita sama bapak, terus belum cerita juga, Mas, jangan asal mancing belut di situ loh, Mas. Yang depan rumah saya rumah yang saya tempatin itu sebelum jenengan datang itu anaknya juga mancing belut juga, dan dapat banyak, dipancing dapat sampai berapa ember gitu. Besoknya dia langsung stres, jadi kayak orang gila gitu loh, Mas. Langsung kayak marah-marah sendiri. Nah, sampai dibawa ke rumah sakit jiwa memang. Nah itu sampai saking udah fatalnya dibawa ke Magelang, dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu baru kejadian itu saya dan teman-teman datang itu di situ sih. Terus nah yang saya penasaran itu sebenarnya apa sih maksudnya yang memang itu yang di rumah itu emang apa memang sengaja untuk jaga rumah itu, atau memang
katanya sih sosoknya sih aku malah tanya, gimana sih Pak? Maksudnya laki sama perempuan, gue bilang gitu aja. Wah, ya sudah sih, aku nggak pengen tahu juga sih. Itu sih Mas, kurang lebih cerita saya sih Mas. Mau tanya ke Mas Febri aja sih soal itu sih. Maksudnya apa memang di situ memang rumahnya atau memang lingkungannya pun sudah memang asli lingkungan situ, yang selama ini fenomena-fenomena itu di rumah itu. Memang rumahnya kayak rumah lama gitu Mas. Depannya juga ada pohon mangganya, terus latarnya itu juga memang susah. Sayangnya gelap, kalau udah malam memang gelap sekali. Mas Febri. Ya. Selamat malam Mas Aziz. Ya Mas Febri. Selamat malam. Saya baru dengar nama desanya saja tadi udah sedikit merinding gitu Mas, karena yang saya lihat di keseluruhan ya desa itu ya Mas ya, di desa itu itu masih banyak tempat-tempat wingit, tempat-tempat di istilahnya itu kayak disakralkan, itu masih banyak gitu. Iya betul Mas. Ini cerita juga Mas. Katanya di situ kan ada masjid ya Mas ya, lumayan besar lah Mas. Dulu itu waktu pembangunan masjid kayu-kayu itu diambil dari hutan sekitar situ. Nah itu bapaknya cerita, yang bapaknya bapak itu yang di situ kan, kakeknya berarti kan. Nah itu ngambil kayunya itu di hutan dekat situ. Itu juga mesti ada ritual kayak izin dulu gitu loh Mas. Nah itu lihatnya itu pakai tali itu tadi, terus kelihatan tuh di situ tuh kayak kampung gitu loh Mas. Maksudnya banyak sosok-sosok kayak gitu loh. Nah itu jadi memang kayak kok tempatnya masih wingit gitu, masih sepi. Saya tadi dengar cerita, dengar nama kampungnya ya Mas ya. Saya sempat tadi tanya kampung tadi apa? Boyolali ya? Ini bukan? Perbatasan ya itu. Ya perbatasan mungkin itu ya Mas ya. Saya dengar kampungnya itu tadi. Ya itu tadi yang saya rasakan Mas. Sedikit merinding dan sebenarnya agak berat ya. Makanya karena ada beberapa sosok itu yang nggak mau diceritakan, nggak mau dibongkar gitu loh Mas. Dan gitu. Dan yang saya tangkap di kampung itu ya itu tadi ya masih banyak tempat-tempat wingit, terus tempat-tempat yang menurut mereka harus dihormati gitu ya Mas ya. Betul Mas. Mereka enggak yang menurut mereka itu yang harus dijauhi lah. Itu betul. Banyak masih sekali banyak gitu. Dari cerita-cerita orang situ juga Mas. Bahkan dari cerita Mas Aziz tadi, di depan sawah depan rumah pun seperti itu gitu Mas. Iya. Masih di tempat itu wanti-wanti. Pokoknya beda kan. Wong saya kan kalau di Semarang, maksudnya dulu mau ke sawah mancing belut pun tinggal mancing aja gitu loh. Nyatanya juga nggak apa-apa. Nah ternyata di situ kayak gitu. Ada pernah yang depan rumah itu ternyata pernah dapat banyak gitu. Ya? Orangnya katanya langsung gila Mas, langsung stres gitu loh, karena sudah mengambil itu tadi makan karena belutnya itu ternyata itu kayak ingon-ingonnya gitu loh Mas. Kayak peliharaannya gitu loh. Iya. Di samping di samping lokasi atau tempatnya itu sudah wingit gitu ya Mas ya. Ditambah lagi sebenarnya bukan si bapak ini ya Mas ya, tetapi keluarga. Dari keluarganya bapak ini itu dari dulu sudah percaya dan sudah, mohon maaf bahasa kasarnya itu kayak memelihara sesuatu gitu loh Mas.
Oh, berarti sudah lama ya, Mas? Seperti itu, iya. Jadi itu kayak istilahnya itu kayak turun temurun gitu loh, Mas. Oh, memang sudah lama di situ berarti, Mas ya. Pantesan dia ngikut itu kemana-mana itu katanya. Kalau yang saya lihat memang apa ya sih? Istilahnya untuk menjaga rumah ya, Mas ya. Dikhususkan untuk menjaga betul, rumah Mas. Itu memang yang saya lihat itu ada sepasang. Seperti yang dibilang sama bapaknya tadi, kayak kalau bapaknya tadi kan bilang hanya laki-laki dan perempuan gitu ya, Mas ya. Kalau yang saya lihat, kalau saya pribadi ini sepasang gitu, Mas. Ya entah itu laki sama laki, terus memang laki sama berdua terus gitu, Mas. Iya, sepasang gitu, Mas. Dan tapi sosok ini pun bisa menyerupai apa aja. Contoh yang tadi di belakang yang sosok harimau itu tadi ya, Mas ya. Iya. Itu juga dari ulah dari si sosok yang dua ini tadi, Mas, sosok sepasang ini tadi gitu. Dia apa ya, kayak menyerupai harimau gitu, Mas. Iya betul, Mas, menyerupai macan besar gitu. Iya. Saya kan ya nggak tahu di situ, jadi waduh. Berarti memang tapi aslinya itu orang biasa gitu atau? Iya. Kalau yang sering apa ya, yang sering dia tampakkan, itu wujudnya seperti manusia biasa gitu, Mas. Memang apa ya? Berarti ini tidak memang, berbentuk. Memang sosoknya itu memang laki-laki dan perempuan gitu, Mas. Dan sosoknya itu sosok yang laki-laki ya, Mas ya. Itu badannya itu apa ya, gempal gitu loh. Oh, tapi menyeramkan gitu, Mas. Maksudnya apa kayak orang biasa aja, segede dua tinggi gitu. Iya, cuma atau ada taringnya apa? Enggak. Seperti manusia biasa gitu, Mas. Ya. Cuma kalau kita lihat si sosok ini kayak sosoknya itu sangat berwibawa gitu loh, Mas. Oh. Cuma kayak memang pakaian-pakaian orang biasa gitu ya, Mas ya, tampilannya ya. Iya, Tapi yang ini memang sering dilihat teman saya di ruang tamu rokok itu apa jangan-jangan itu ya, Mas ya? Iya, sosok ini, Mas. Menyerupai saya soalnya. Ya, sosok yang menjaga apa ya istilahnya itu, yang disuruh menjaga rumah ini tadi gitu. Iya, katanya Bapak kalau ada gitu-gitu didodok atau di itu udah biarin aja, soalnya mau apa kayak kenalan gitu loh, Mas. Istilahnya kayak karena kan pendatang baru. Itu seperti itu. Berarti sebetulnya nggak ganggu ya, Mas ya? Maksudnya negatif gitu loh. Sebenarnya kalau mengganggu enggak ya, Mas. Dia cuma kayak mewujudkan diri, menampakkan diri atau melakukan interaksi seperti itu. Dia secara tidak langsung kayak menyampaikan pesan, maksudnya boleh tidur di sini, menempati tempat ini boleh, tetapi juga harus menghormati yang tidak kelihatan gitu loh, Mas. Oh iya. Oh gitu. Iya. Gitu. Oke, terima kasih, Mas. Supaya kita di tempat manapun itu juga bisa harus sopan santun, kita juga harus bisa jaga gitu loh, Mas. Oh iya. Lingkungannya juga berarti ya, Mas ya. Iya, didukung sama lingkungan itu tadi. Kalau yang cerita ini Mas Aziz ini gitu. Memang kampungnya itu memang udah ya, kalau yang saya lihat itu sudah itu sampai sekarang, Mas. Maksudnya apakah kan sekarang sudah mungkin dari 10 tahun yang lalu kan sudah maju lah, gitu ya. Itu pengaruh gak ya, Mas? Maksudnya apakah masih tetap tak pikir, aku pernah terkesana juga tuh beberapa tahun yang lalu. Itu memang agak berubah sih. Tapi kalau malam kan yang hanya tembus ke kan ada 2 itu jalur, Mas. Yang satu sekarang ada tol itu tuh, Mas, terowongan tol. Nah itu nganan lewat situ bisa. Tapi kalau lurus lagi itu bisa, Mas, yang lewat
sebelum ada gereja itu terus nganan jalan masuk lagi. Nah lewat situ tuh kalau malam malah kan ngelewati. Saya pernah mas keluar ke kota itu ditunjukin bapaknya satu-satu itu loh mas. Termasuk yang kalau lewat yang sebelum terowongan tol itu ada turunan terus jembatan terus kiri jalan ada pohon beringin besarnya minta ampun. Nah di situ maju lagi terus ada kuburan. Jadi memang sepanjang situ itu diwanti-wanti gitu loh kalau malam. Jangan sendiri soalnya yang di sini sering bonceng mas gitu-gitu juga itu saya pernah kalau yang saya lihat ya mas ya sekarang ya perbedaan dulu sama sekarang, kalau yang saya lihat sosok-sosok itu masih ada mas. Masnya ini dari pandangan saya ya, masih sama saja ya mas berarti ya. Iya sama saja masnya. Kalau yang saya lihat tempat itu masih wingit gitu, masih seperti yang dulu gitu mas. Cuma perbedaannya itu orang-orang zaman sekarang itu kan kadang tidak menghiraukan hal-hal seperti itu gitu loh mas. Iya betul, udah nggak peduli. Iya, kalau dari segi keangkeran, segi kehororan, yang saya tangkap masih sama seperti yang dulu gitu loh. Masih. Cuma kan orang-orang sekarang kan memandang itu kayak ya orang sekarang itu lebih cuek gitu. Lebih cuek dengan hal-hal seperti itu gitu mas. Lebih betul, lebih nggak memperhatikan apa peduli kan. Tapi sebenarnya sama saja dengan yang alamnya dulu, masih gitu. Ya mas. Iya. Alamnya. Wah. Itu kalau yang saya tangkap seperti itu mas. Oke, terima kasih mas Bagi. Cukup kali ya. Mas Aziz, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini ya mas. Thank you. Selamat malam.